Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika N Satya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih materi yang diujikan saat nanti tes P3K. Dan sekaligus aku mau kasih info nih ke teman-teman bahwa buku seleksi kompetensi P3K Perawat edisi 2022-2023 sudah bisa diorder, ikut pre-order di Shopee Idola CPNS. Nah, aku akan bahas nih intipan, jadi aku spill tipis-tipis gitu ya. Nah, ini dia untuk izinnya semuanya sudah keluar, baik itu ISBN-nya, HQ-nya juga semua udah keluar. Jadi buku ini resmi ya. Dan teman-teman kalau bisa ordernya juga hanya di official Idola CPNS saja. Jadi kami hanya menjual dari situ. Selain dari itu maka itu adalah buku bajakan atau buku hasil fotokopi dengan order di official Idola CPNS di Shopee itu sudah membantu kami untuk membeli buku yang asli, bukan bajakan. Ini dia spill ya, aku kasih bocoran dikit-dikit untuk daftar isinya karena ini adalah buku untuk perawat. Jadi untuk kompetensi teknisnya udah aku masukin nih, semuanya lengkap dari asuhan keperawatan individu, kelompok, masyarakat, itu dari keperawatan anak sampai keperawatan gawat darurat itu udah ada. Kemudian tambahan dari kisi-kisi tahun lalu ya untuk bidang keperawatan itu kayak komunikasi terapeutik, perawatan luka, hospitalisasi, case finding, terapi komplementer, kemudian tahapan operasi, surveillance HIS, oksigenasi, TAK, kemudian perseptorship dan mentorship, penggunaan APD, perawatan pasien paliatif, EWS juga ada teman-teman, lingkungan aman, COVID-19 dan tips and triknya. Jadi ini untuk D3 Daners udah ada di sini. Kemudian selain kompetensi teknis, ini ada kompetensi manajerial dan ini untuk semua jabatan fungsional yang ikut tes P3K. Jadi mau itu perawat, dokter, bidan, tenaga kesehatan atau bahkan tenaga lain selain dari guru itu akan dapat soal ini ya teman-teman. Kompetensi manajerial berserta sub materinya, kemudian kompetensi sosial kultural dan wawancara. Nah, untuk di buku ini itu ada tryout 3 paket soal. Nah, ini tuh udah lengkap banget. Jadi 90 soal kompetensi teknis sesuai dengan kisi-kisi tahun lalu, 25 soal tes manajerial, kemudian 20 soal sosial kultural, dan 10 soal wawancara. Jadi satu paket soal itu udah 145 soal, jadi sesuai dengan kisi-kisi. Jadi wajib punya sih, ini tuh teman-teman yang sejawat atau teman-teman perawat. Nah, ini dia, aku langsung ngebahas tentang materi apa aja sih yang diujikan untuk tes manajerialnya. Nah, ini ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk integritas ini adalah menilai konsistensi berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, jadi dalam submateri untuk tes manajerial itu ada level, deskripsi, dan indikator perilaku. Nah, semua levelnya itu ada level 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja untuk kasus yang kita dapat di soal itu lebih kemana sih. Misalnya dia ke integritas, apakah dia level 1, apakah dia level 2, level 3. Nah, balik lagi indikator perilakunya, apakah dia level 1.1, karena dia beda ya untuk 1.1, 1.2. Lengkapnya teman-teman wajib aja punya buku ini. Udah kayak gitu aja. Kita lanjut ke submateri kerjasama. Ini adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Levelnya ada 5 juga, beserta indikator perilakunya ada di bagian levelnya. Kemudian ini ada contoh soalnya juga ya teman-teman untuk di bukunya. Jadi per submateri itu ada contoh soal. Kemudian kita lanjut ke submateri komunikasi. Nah, ini adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Levelnya ada 5 juga dan disesuaikan dengan indikator perilaku. Aku main cepat-cepat aja ya, karena ini kayak takut kelamaan videonya. Kemudian submateri yang keempat adalah orientasi pada hasil. Nah, ini adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Levelnya ada 5 juga.
Kemudian yang kelima, pelayanan publik. Ini adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik. Kemudian yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini adalah kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang. Mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi. Kemudian yang ketujuh adalah mengelola perubahan. Nah, ini adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Kemudian submateri yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, ini adalah kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, ini adalah tes manajerial untuk 8 submaterinya. Kemudian kita lanjut untuk tes kompetensi sosial kulturalnya. Nah, ini ada satu submateri ya teman-teman, adalah perekat bangsa. Nah, ini adalah kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologi dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Ini yang merupakan nilai dari sosial kultural. Kemudian tes berikutnya adalah tes wawancara. Nah, ini tes wawancara diadakan pada penerimaan P3K Perawat untuk menilai integritas dan moralitas dari para pesertanya. Tips and triknya juga ada. Kalau kalian mau tahu, kalian tinggal order aja. Udah. Linknya aku sertakan di description box atau di kolom komentar ya. Jadi tinggal klik linknya aja langsung order seperti biasa kayak di Shopee. Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share karena ini adalah materi pokok sesuai dengan kisi-kisi tahun lalu untuk tes P3K. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain, banyak juga yang DM aku nanya, Kak, untuk P3K bidan gimana, ada nggak gitu kan. Next aku pikirkan dulu ya teman-teman, karena itu kayak buat bukunya itu nggak sebentar, butuh waktu. Nanti kalau memang sempet, aku rencananya lebih untuk ke P3K tenaga kesehatan. Jadi untuk semua jurusan kesehatan akan memerlukan soal-soal ini tadi, tes manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Insya Allah bantu aja doa, semoga bisa terrealisasi rencananya. Oke, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalian bisa ordernya nanti ya, jam 13.00 tanggal 11 Maret 2022 hari Jumat.